Penjumlahan vektor metode analitik atau nama lainnya penguraian vektor. Misalkan kita punya vektor f dengan kemiringan 30 derajat terhadap mendatar, ini kita harus proyeksikan atau diuraikan ke sumbu x menjadi fx dan diuraikan ke sumbu y menjadi fy. Kita buat menjadi sebuah persegi panjang, atas bawah sama, kanan kiri sama. Gitu ya. Kalau kita mencari komponen sumbu x, posisinya kan di samping sudut 30 derajat fx itu ya. Fx posisinya di samping 37 derajat, 30 derajat. Maka pakainya cos. Kenapa, Kak? Karena cos theta, cos 30 itu kan samping bagi miring. Sampingnya fx, miringnya f. Kalau kita pindah silang, ya kita pindah, maka f cos theta sama dengan fx. Nanti kita ketemu tuh, komponen fx-nya sama dengan f dikalikan dengan cos 30 derajat. Kalau kita mencari sin theta, sin 30 sama dengan fy per f. Depan dibagi dengan miring. Fy per f, berarti fy sama dengan f sin theta. Untuk komponen sumbu x-nya pakai f cos 30 derajat, dan f sin 30 derajat untuk fy-nya atau komponen di sumbu y. Apakah selalu seperti ini? Tidak. Tergantung sudut yang diketahui dan letak sudutnya di mana. Oke, contoh. Misalkan tetap pakai vektor yang sama, tapi sudut yang diketahui di atas 60 derajat terhadap vertikal. Oke, diuraikan ke sumbu x menjadi fx, diuraikan ke sumbu y menjadi fy. Nah, atas bawah sama, kita buat seperti persegi panjang ya, kanan kiri sama. Oke, jadi kalau cos 60, sekarang sudutnya kan 60 di sini nih, berarti sampingnya itu ini, nanti ini sebagai depannya gitu. Jadi cos 60 sama dengan cos itu sama dengan samping bagi miring, berarti 60, cos 60 sama dengan fy per f. Maka fy-nya sama dengan f cos 60. Kalau kita mencari komponen sumbu x-nya pakai sin, karena sin 60 sama dengan fx per f, depan dibagi dengan miring. Depannya fx, miringnya f, maka fx sama dengan f sin 60. Maka secara gampangnya, kalau dia posisinya di samping sudut, itu pakainya cos, kalau dia di depan sudut, pakainya itu sin. Gitu ya. Ingat, nggak selalu sama. Nggak selalu sumbu X itu pakai cos, nggak selalu sumbu Y itu pakai sin. Tergantung letak sudut yang diketahui di mana. Nah, biasanya itu kan tidak hanya satu vektor saja. Ada vektor 1, vektor 2, sampai vektor berapapun. Nah, untuk pengerjaannya, kita mencari resultannya itu nanti rumusnya pakai ini nih, sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat diakarkan, sedangkan untuk mencari arah itu nanti tan theta sama dengan sigma fy per sigma fx gitu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut. Ada vektor f1, f2, dan f3. F1 membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu x. Tentukan besar dan arah resultan ketiga vektor tersebut. Yang pertama yang kita lakukan adalah menguraikan vektor yang miring atau F1-nya ya kalau di soal ini ya. Jadi F1-nya kita uraikan ke sumbu X menjadi F1X, ke sumbu Y menjadi F1Y. Oke, kita analisis dari tiap sumbu dulu ya. Dari sumbu X dulu deh. Dari sumbu X nanti ada F1X arahnya ke kanan. Kalau ke kanan itu positif. Jadi kalau dia kanan, arahnya ke kanan itu positif. Atas itu juga positif. Kalau kiri itu negatif, berarti bawah juga negatif, gitu ya. Nah, kita lanjutin. Jadi, posisi F1X itu kan posisinya kan di sampingnya sudut 37 derajat. Maka, F1X sama dengan F1 cos 37 derajat, sama dengan 10 dikali 4/5, sama dengan 8 Newton. Sedangkan F2X-nya itu F2-nya tepat di sumbu X dan arahnya ke kiri. Berarti F2X-nya sama dengan minus F2. Sama dengan minus 4 Newton karena dia ke kiri. Kak, berarti kalau gitu nanti F2Y-nya nggak ada dong? Iya benar, karena tepat di sumbu X berarti hanya punya sumbu X aja. F2Y-nya nggak ada. Oke, lanjut. Setelah itu,
kita totalin, ini menjadi sigma Fx. Sigma Fx-nya itu sama dengan 8 plus min 4, sama dengan 4 Newton. Sedangkan di sumbu Y, nanti F1Y-nya itu kan posisinya kan di depan sudut loh. Kenapa gitu? Karena kan di sini, ini Fy, ini kan juga Fy. Posisi ini, Fy ini di depan sudut. Berarti F1 sin 37 sama dengan 10 dikali 3/5, sama dengan 6. Selanjutnya, F3Y itu sama dengan minus F3 karena F3-nya tepat di sumbu Y dan arahnya ke bawah. Gitu, berarti jadinya minus 6 Newton. Minus 3 Newton. Oke, salah ketik. Nah, selanjutnya kita totalin, maka sigma Fy-nya sama dengan 3 Newton. Itu komponen sumbu X dan sumbu Y. Langkah pengerjaannya seperti itu. Setelah itu, kita gambar ya, maka jadi sigma Fx-nya itu ke kanan, sigma Fy-nya itu ke atas. Ke kanan sigma Fx-nya itu 4 Newton, ke atas ini 3 Newton. Oke, maka nanti resultannya itu miring ke atas ya, ke kanan atas, membentuk sudut theta. Oke, yang pertama kita cari dulu besar resultannya. Pakai sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat diakarkan. Berarti sama dengan 4 kuadrat akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Sama dengan 6 akar dari 16 per 9. Sama dengan akar 25 sama dengan 5 Newton. Maka nilai R-nya sama dengan 5 Newton. Untuk mencari arah atau sudut ya, itu pakai tan aja. Loh, kenapa gitu? Karena kan di sini fx, ini atas fx, sigma fx, di sini ini sigma fy. Berarti kan sudutnya di situ sigma fy itu sebagai depan, sigma fx itu sebagai samping. Kalau dia depan sama samping yang ada, berarti kita perbandingannya pakai tan. Ya, ingat tan desa berarti tan depan samping. Jadi tan theta sama dengan sigma fy yang di depan dibagi dengan yang di samping sigma fx. Sama dengan 3/4. Tan berapa yang hasilnya 3/4? Sudutnya sama dengan 37 derajat dari sumbu X positif gitu. Jika terdapat 3 buah vektor F1 10 Newton, F2 25 Newton, dan F3 15 Newton seperti gambar berikut, tentukan resultan ketiga vektor tersebut. Yang pertama kita lakukan jika ada soal seperti ini itu adalah memproyeksikan atau menguraikan gaya yang miring. F1 kita uraikan ke sumbu X nanti menjadi F1X, gitu ya. Ini adalah F1X. Posisi F1X itu di sampingnya sudut 30 derajat ini. Ini kan, ini F1X, posisinya di samping 37 derajat. Kalau samping itu pakainya cos, berarti jadi di sini jadi F1 dikalikan dengan cos 37 derajat. Lanjut, yang ke sumbu Y, berarti nanti jadi di sini nih, ke sini, ini nanti F1Y sama dengan kebalikannya ya, berarti F1 dikalikan dengan sin 37 derajat. Oke, lanjut. Selanjutnya, yang F3 dulu. F3 yang ke atas nanti ada F3Y sama dengan F3 dikalikan dengan sin 53 derajat. Lanjut, yang ke X nanti ada F3X. F3X-nya nanti sama dengan F3, posisinya F3X di sampingnya 53 derajat. Berarti F3 dikalikan dengan cos 53 derajat. Oke, selanjutnya kita kerjakan dari masing-masing sumbu. Yang pertama dari sumbu X dulu. Sumbu X. Nah, di sumbu X yang pertama itu yang ke kanan ada F1X. F1X-nya itu minus F1 dikalikan dengan, plus. F1 dikalikan dengan cos 37. Kenapa plus? Karena ke kanan. Oke, berarti sama dengan 10 dikali cos 37 itu 4/5. Sama dengan 8 Newton. Lanjut, F3X itu sama dengan minus F3 dikalikan dengan cos 53 derajat. Oke, kenapa minus? Karena di arahnya ke kiri. Sama dengan 15 minus 15 dikalikan cos 53 itu 3/5. Maka sama dengan 9 Newton. Lanjut. Sudah kan? Sudah habis ya yang sumbu X ya. Selanjutnya kita totalin. Ditotalin, maka hasilnya berapa?
8 dikurangi 9 ya ini ya. 8 dikurangi 9 berarti sama dengan dikurangi 9 sama dengan minus 1 Newton. Oke, ini sebagai sigma Fx-nya atau total gaya yang ada di sumbu X. Sekarang yang di sumbu Y. Yang di sumbu Y, yang pertama ada F1Y. F1Y-nya sama dengan plus F1 dikalikan dengan sin 37 derajat. Berapa itu? F1-nya itu 10, sin 37 itu 3/5. Maka sama dengan 6 Newton. Lanjut, F3Y-nya sama dengan plus F3 dikalikan dengan sin 53 derajat. Sama dengan 15 dikalikan dengan 4/5. Maka sama dengan 12 Newton. Gitu. Lanjut, yang terakhir ada apa? Ada F2. F2-nya itu ya tinggal minus aja ya langsung ya, karena F2-nya posisinya itu tepat di sumbu Y dan ke bawah. Berarti langsung kita tulis F2-nya sama dengan minus F2, F2Y gitu ya, minus F2. Oke, minus F2 berarti sama dengan minus 25 Newton. Kita totalin, maka nanti hasilnya sigma FY-nya sama dengan 6, 18, 18 dikurangi 25 sama dengan minus 7 Newton. Oke, minus 7 Newton. Maka untuk resultannya, kita tinggal pakai apa? Pitagoras, benar ya. Jadi R sama dengan akar dari sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan. Sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah min 7 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 1 plus 4, 9. Sama dengan akar dari 50. Akar dari 50 itu boleh kita tulis jadi 5 akar 2 Newton. Oke. Misalkan diminta arah, misalkan diminta arah, berarti cara pengerjaan kita itu seperti ini. Perhatikan, kita buat diagram kartesius dulu ya. Sigma fx-nya itu ke kiri, ini minus 1, sigma fx-nya itu minus 1, sigma fy-nya ke bawah, sigma fy-nya itu ke bawah, minus 7. Berarti nanti resultannya ke sini nih. Ini tetanya. Oke, konsepnya sama. Tan theta sama dengan sigma fy per sigma fx. Berarti sama dengan min 7 per min 1. Atau tan theta sama dengan 7. Nanti tadi aja theta yang hasilnya 7 itu berapa derajat pakai kalkulator ya. Untuk ini tidak ada di sudut istimewa, jadi harus pakai kalkulator. Oke. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, OSIS SMA mengadakan lomba tarik tambang. Permainan tersebut dilakukan oleh dua tim secara berkelompok. Tim A dan tim B mengatur strategi menarik tali, sehingga sistem tergambar pada gambar di bawah ini. Oke, ada tim A di kiri, tim B di kanan. Ya, talinya atau dia menarik dengan gaya masing-masing sekian lah, ada di soal, ada di gambar. Yang ditanyakan di soal adalah coba analisis secara perhitungan tim manakah yang akan menang. Oke, perhatikan. Kita dari tim A dulu. Tim A itu kan nanti yang perlu kita uraikan itu adalah yang ini nih. Anggaplah ini adalah F1. Ini anggap F2, F3, F4, F5. Oke, berarti yang di sini ini berarti kan sudutnya kan 45 juga, 45 derajat ya. Berarti di sini nanti ada F1 cos theta. Sorry, langsung aja cos 45 derajat. Oke, selanjutnya nanti di sini ada juga F1 ya, ke sini ini ya. Ini nanti ada F3 dikalikan dengan cos 53 derajat gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada. Untuk yang tim A sudah beres. Kita uraikan yang di tim B. Loh Kak, kenapa nggak ada diuraikan ke sumbu Y? Ya kan nggak perlu ya, karena kan kita maunya kan ke kanan atau ke kiri aja. Ya, tim A mau narik ke kiri, tim B mau narik ke kanan. Berarti hanya yang di sumbu X saja. Oke, selanjutnya ini nanti ini sebagai F4 dikalikan cos theta.
gitu ya, cos 37 derajat. Nah, selanjutnya ini sudutnya 45 derajat juga, maka kita uraikan ke sini nanti ada F5 dikalikan dengan cos 45 derajat. Oke, ini jangan lupa ini F6. Oke, kita dari tim A dulu. Tim A. Yang pertama, F1 dikalikan dengan cos 45 derajat. Sama dengan berapa itu? F1-nya itu 20 akar 2 dikalikan dengan cos 45 itu akar 2 per 2. Oke, coret ini 10 berarti sama dengan 20 Newton. Selanjutnya ada F3 dikalikan dengan cos 53 derajat sama dengan 25 dikali 3 per 5 sama dengan 15 Newton. Nah, selanjutnya ada F2 ya, langsung 65 Newton. Oke, kita totalin ditambah sama dengan 90 ditambah 20 berarti tim A totalnya itu sama dengan 90 ya, 110 Newton. Nah, selanjutnya tim B sekarang. Tim B itu ada F4 dikalikan dengan cos 37 derajat. F4-nya itu 50, cos 37 itu 4 per 5, sama dengan 40 Newton. Selanjutnya, F5 dikalikan dengan cos 45 derajat, sama dengan 30 akar 2 dikali akar 2 per 2. Coret 15. Akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti sama ya, 30 Newton. Selanjutnya, F6-nya itu kan langsung aja sama dengan 50 Newton. Karena dia tepat di sumbu X. Maka kita totalin sama dengan 70 ditambah 50 sama dengan 120 Newton. Artinya lebih besar total gaya yang diperoleh oleh tim B. Maka tim A kalah. Jadi yang menang adalah tim B menang karena total gayanya itu lebih besar tim B.